Ciuman. Sampun iki, mulai nggih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fi 'ulah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang penuh barokah ini, di masjid yang semoga senantiasa Allah turunkan rahmat dan barokahnya dengan penghuninya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang sudah rawuh. Semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dulu pernah berjumpa, kita dulu pernah bermudzakarah, ngaji bareng, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Semoga kelak menjadi sebab di antara sebab-sebab datangnya ridho, kemudian Allah kumpulkan kita bersama di surganya kelak. Allahumma amin. Tentu tema kajian malam ini seperti yang sudah jenengan sama-sama lihat di flyer yang tersebar di media sosial, 3 fase pembebasan Baitul Maqdis. Sebelum masuk ke tema, saya terpaksa harus nyinggung bagaimana sejarah Baitul Maqdis. Saya tulis, semoga kelihatan ya, terlalu kecil, cukup insya Allah ya. Kalau yang nggak kelihatan agak maju nggak apa-apa, kelihatan. Terpaksa saya harus menjelaskan runutannya ini sampai nanti ke zaman Nabi Muhammad SAW. Di sanalah 3 fase pembebasan Baitul Maqdis ini akan kita bahas sedikit lebih rinci daripada beberapa tempat yang sebelumnya sudah sempat saya singgung tentang Baitul Maqdis. Sebelumnya di Kertek kita sudah ngaji, di kota kemarin hari Jumat sama ibu-ibu juga sudah. Malam ini semoga bisa lebih rinci, lebih dalam kajian kita, karena tentu ngaji tentang Baitul Maqdis itu idealnya belajarnya 14 tahun. Saya ulangi ya, mengkaji Baitul Maqdis itu idealnya 14 tahun. Kenapa 14 tahun? Karena zaman itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk para sahabat. Jadi selevel para sahabat, manusia terbaik di zamannya, bahkan sampai hari kiamat nggak ada yang mengalahkan kehebatannya para sahabat. Untuk ngaji Baitul Maqdis itu 14 tahun. Makanya hari ini misalkan Palestina geger, Baitul Maqdis kembali bergejolak dari tanggal 7 Oktober sekitar 2 bulan lalu. Kemudian kalau kita sebagai muslim belum punya cukup ilmu wawasan terkait Baitul Maqdis, saya kira kita sudah terlalu ketinggalan zaman. Mungkin kita terlalu kolot sampai-sampai tidak mengikuti perjuangan para kaum muslimin untuk membebaskan Baitul Maqdis sejak tahun 1917. Kalau 1917 dihitung sampai hari ini 2023, buka kalkulator monggo dihitung, berarti kira-kira sudah ada 106 tahun. 106 tahun upaya kaum muslimin untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kalau kita baru tahu kemarin pas 7 Oktober, atau baru tahu kemarin pas lagi viral-viralnya di media sosial tentang Baitul Maqdis, berarti kurang lebih kita ngajinya kurang banyak. Kenapa saya bilang ngajinya kurang banyak? Karena Baitul Maqdis itu di dalam Al-Quran bukan hanya di surat-surat yang panjang. Bahkan kalau kita baca surat At-Tin yang tadi kita baca sholat maghrib, Wattini wazaitun, demi pohon dan buah nggih. Pohon tin, pohon zaitun itu semua tumbuhnya di daerah Syam. Di daerah Syam, termasuk Syam itu Baitul Maqdis hari ini. Maka orang yang ngaji Quran tentunya dia akan banyak ngingat Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis ini nama yang akan terus kita ulang sebagai pengganti dari Palestina. Kenapa? Karena batas wilayah negara Palestina hari ini adalah batas yang ditentukan penjajah. Waktu itu Inggris, waktu runtuh Khilafah Turki Utsmani, Baitul Maqdis lepas dari kaum muslimin yang jajah Inggris, sampai kemudian dioper ke Israel sampai jadi negara palsu Israel hari ini. Yang menentukan batas teritorialnya adalah penjajah. Maka yang akan kita pakai namanya Baitul Maqdis, karena itu yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra, yang ada di sunnah Nabi SAW, hadis-hadisnya hanya menyebutkan Baitul Maqdis. Biar apa? Biar kembali kita ingat bahwa pembahasan Baitul Maqdis itu pembahasan sepanjang hidupnya manusia. Bukan kemarin waktu perang saja, bukan kemarin saat Hamas ngirim 5.000 roket ke wilayah negara palsu Israel, tapi Baitul Maqdis sudah jadi pembahasan umat manusia, khususnya kaum muslimin dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW. Baitul Maqdis itu menjadi konsentrasi khusus. Alasan utamanya tentu banyak. Saya akan nyebutkan satu saja, bahwa Baitul Maqdis itu adalah satu-satunya tempat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan sebagai tanah yang barokah. Alladzi barokna haulahu, yang Allah berkahi sekitarnya. Sekitarnya Baitul Maqdis itu apa? Sekitarnya Baitul Maqdis itu ya daerah Turki, Irak, Suriah, kemudian Yordan dan seluruh dunia. Artinya dunia ini barokahnya itu nyambung ke Baitul Maqdis. Makanya hari ini kalau seandainya ada di antara anak kita yang tanya, "Bapak, Ibu, itu kok orang Hamas Palestina perang terus kok nggak selesai-selesai sama Israel? Rebutan tanah kenapa ya? Mbok bagi-bagi saja. Mbok kalau yang satu ngalah ngambil tanah yang lain." Bukan itu masalahnya. Masalahnya ini adalah tanah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di bawah kekuasaan kaum muslimin yang nanti akan kita bahas, dan salah satu cirinya adalah tanah yang barokah. Perlu saya sampaikan bahwa kita umat Islam punya 3 kota suci. Ada Masjid Al-Haram, Ka'bah, ada Masjid Nabawi di Madinah, ada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa hari ini. Kalau Ka'bah itu adalah tempat yang dimana Allah abadikan sebagai situs. Ada bangunannya Ka'bah, itu yang sakral. Fadilahnya itu ada di bangunan Ka'bahnya sebagai situs penanda bahwa saat Nabi Adam alaihissalam turun, tempat yang pertama kali dipakai buat sujud adalah Ka'bah. Dilanjutkan Nabi Ibrahim, dilanjutkan zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, itu akan tetap ada Ka'bah sebagai simbol kiblatnya umat akhir zaman sampai hari ini. Adapun Madinah, Masjid Nabawi, fadilahnya Masjid Nabawi itu bukan karena masjidnya, bukan karena makom kuburannya Nabi SAW di sana, bukan. Fadilahnya Masjid Nabawi itu karena di sanalah satu-satunya tempat syariat Islam ditegakkan secara sempurna. Belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Artinya apa? Saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan negara, disitulah syariat Islam benar-benar tegak. Bukan Madinah hari ini ya, karena yang mimpin beda, tapi Madinah di zamannya Nabi SAW itu. Jadi barokahnya sampai disebut yang awalnya Yathrib diubah namanya menjadi Madinah Munawwaroh. Munawwaroh artinya apa? Bersinar, bercahaya. Itu karena syariat Islam yang ditegakkan di sana. Maka kota Wonosobo, negara Indonesia kalau ingin munawwaroh, sebagaimana misalkan Klaten bersinar, Wonosobo juga mau bersinar, mau munawwaroh, silahkan tegakkan syariat. Maka tempat manapun yang menegakkan syariat punya kesempatan untuk jadi munawwaroh. Yang ketiga, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu
barokahnya bukan karena bangunannya. Bangunannya sekarang itu bangunan baru itu. Bahasa kita mungkin bangunannya bid'ah itu. Baru 700 tahun. Baru yang jenengan lihat ada kayak kubah, ada emasnya. Kemudian ada kubah-kubah yang lain. Itu bangunan baru. Yang pertama kali bangun jelas waktu zaman Nabi Adam hidup. Setelah Ka'bah dibangun, sekian tahun kemudian Baitul Maqdis dibangun, hancur lagi, dibangun lagi zaman Nabi Sulaiman, yang salah satu tukangnya adalah jin, karena kita tahu Nabi Sulaiman punya tentara jin dan manusia. Sampai nanti kemudian zaman-zaman setelahnya hancur lagi, dibangun lagi. Bahkan saat kita tahu zaman Umar bin Khattab saat membebaskan Baitul Maqdis di zamannya, setelah Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar wafat, ganti Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Maqdis itu dijadikan tempat sampah sama orang-orang Romawi. Kurang ajarnya mereka tidak memuliakan tempat suci itu. Cuman pelataran karena bangunannya sudah hancur. Kemudian dibebaskan oleh Umar bin Khattab, kondisi seperti itu, kemudian diteruskan pembangunannya sampai hari ini. Artinya apa? 3 tempat itu, yang satu Ka'bah karena situs tempat ibadah pertama kali di dunia, Madinah Munawwarah karena tegaknya syariat di sana. Kalau Baitul Maqdis itu karena memang tanahnya barokah. Apa makna barokah? Barokah itu karena wilayah sekitar 14,4 hektar yang disebut sebagai Baitul Maqdis itu semua sudah dipakai buat sujud oleh para nabi dan malaikat. Jadi Baitul Maqdis itu, kalau boleh saya coret-coret di sini, jenengan akan dapati kan misalkan gambar ada kubah, saya gambar kecil nanti mau saya besarkan. Ada wilayah di sini itu 14,4 hektar. Ini wilayah Baitul Maqdis. Tentu tidak kotak seperti ini nggih di petanya. Cuman ini hanya mudah kan biar jenengan dapat gambarannya. Setelah itu Baitul Maqdis itu juga disebutkan, ini kalau misalkan anggap saja ini peta Palestina. Gambarnya nggak bagus ya, tapi ini peta Palestina hari ini, maka yang disebut Baitul Maqdis itu ngambil sepertiga Palestina, laut, kemudian sebagian Yordan. Ini Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu 14,4 hektar, ini masjid. Walaupun nggak ada bangunannya, walaupun pekarangan, ini masjid. Apa itu masjid? Punya wilayah, dipakai sujud, punya kiblat. Ini masjid. Kemudian kalau para ulama bilang Baitul Maqdis itu adalah kawasan wilayah Baitul Maqdis. Tadi Baitul Maqdis masjid, ini Baitul Maqdis wilayah. Nanti lebar dari ini lebih besar lagi, yang nanti di dalamnya ada, kalau negara modern hari ini nyebutnya ada negara Turki, ada Syria, ada Lebanon, ada Yordan, 4 negara itu. Ini merupakan wilayah yang disebut dengan Syam, Biladus Syam. Jadi Syam hari ini terdiri dari beberapa pecahan negara modern hari ini. Itulah yang kemudian Nabi SAW sabdakan bahwa ya Allah berkahilah wilayah Syam, maka mencakup semua negara itu. Adapun Baitul Maqdis berarti apa? Yang sepertiga negara Palestina, sedikit keluar ke laut, dan sebagian sekarang yang masuk negara Yordan, itu Baitul Maqdis. Lebih kecil dari itu, sekitar 14,4 hektar, yang hari ini ada kubah emasnya, yang hari ini ada pohon-pohonnya, dan ada bangunan-bangunan kecil, semua itu masjid Baitul Maqdis. Ini sebagai pemahaman dasar bahwa pembahasan kita tentang Baitul Maqdis itu bukan negara Palestina. Sehingga kita akan bisa paham bahwa pembahasan kita itu bukan negara Palestina sama negara Israel rebutan tanah, bukan. Pembahasan kita itu tentang Baitul Maqdis yang Allah janjikan dalam Quran, yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis, bahwa tempat ini barokah, tanahnya, lemahnya ini barokah. Gak bisa diganti sama tanah di Wonosobo, gak bisa. Ini beda ini. Karena bayangkan saja, cukup peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi SAW dari Mekah pergi kemana? Baitul Maqdis. Kenapa ke Baitul Maqdis? Baru ke langit, nggak ke Wonosobo aja, baru ke langit kan bisa saja.
Allah pilih Baitul Maqdis sebagai transitnya sebelum ke langit Sidratul Muntaha karena memang tanahnya barokah. Nah ini sebelum saya lupa, kemarin itu ada yang ngajukan pertanyaan. Pak Mutakin ya nggak salah. Ini biar saya nggak lupa, saya singgung di awal, khawatirnya nanti lupa lagi. Karena saya sudah janji mau saya jawab di pertemuan ini tentang kurang lebih di dalam Al-Quran banyak kisah umat-umat yang selalu ditolong, bentuknya instan, meski penderitaan dan cobaan. Berikutnya pertanyaannya kenapa Palestina, Hamas ini tidak kunjung dapat pertolongan Allah. Ngoten, bener nggih? Bener. Ya, ini saya jawab sesuai dengan jawaban yang diungkapkan oleh ulama salah seorang alim dari Palestina. Kalau nggak salah namanya Dr. Nawaf. Beliau ini ketua perkumpulan ulama Palestina yang ada di luar Palestina. Ditanya sama salah seorang wartawan. Wartawannya itu kebetulan guru saya. Saya ketemu sama beliau sejak 2010, 2011 sampai 2014 sampai hari ini masih aktif menyelidiki sejarah Palestina secara khusus. Beliau punya komunitas Sahabat Al-Aqsa, punya Institut Al-Aqsa, lembaga riset perdamaian tentang bagaimana cara membebaskan Baitul Maqdis sampai hari ini. Beliau sempat nanya, ya wahai Syekh Dr. Nawaf ini sebagai seorang alim dari Palestina, kenapa Palestina itu tak kunjung mendapatkan kemenangan? Ini jawaban beliau yang cukup patut kita renungi, karena hari ini di Indonesia juga banyak yang didolimi. Kata beliau, sebuah wilayah itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur apabila orang-orangnya, penduduknya mulai jauh dari syariat. Penduduknya mulai jauh dari Al-Quran. Memang benar di Palestina para ulamanya ada, tapi mayoritas masyarakat sudah mulai jauh dari mempelajari ilmu Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan salah satu dari dua musibah. Yang pertama, musibahnya bentuknya bencana alam. Yang kedua, musibahnya bisa berbentuk penjajahan. Apa yang kita alami, kata beliau, di Palestina sampai hari ini, Hamas berjuang begitu dahsyatnya tapi tak kunjung dapat kemenangan. Komentar beliau, ini bentuk musibah yang Allah berikan kepada kita, warga Palestina, agar kembali kepada syariat, agar kembali kepada Al-Quran. Kata beliau, memang zaman itu 1917 kami di masa di mana sudah terlalu jauh dari syariat dan Al-Quran, sehingga Allah menegur kita. Dengan apa? Penjajahan. Satu lagi kemungkinannya apa? Bencana alam. Makanya mungkin agak aneh ya, ada sebuah negara yang saya juga lupa nama negaranya, jenengan mohon diingatkan. Itu sudah ada tsunami, gunung meletus, tanah longsor, bencana alam, gempa bumi, banyak sekali, tapi masyarakatnya tak kunjung sadar bahwa ini peringatan dari Allah, ayo kembali ke Quran. Apa perlu Allah kirimkan penjajah ke negara itu agar mereka ingat bahwa untuk mendapatkan kemuliaan itu harus kembali ke syariat dan Al-Quran? Ini jadi renungan kita bersama bahwa semua ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bisa jawab mewakili jawaban Dr. Nawaf itu, apa yang terjadi di Palestina selain menjadi peringatan buat masyarakat sekitar bahwa mereka sudah terlalu jauh dari syariat dan Al-Quran, ini juga jadi peringatan buat penduduk dunia. Sudah sejauh apa kalian terlalu jauh dari Al-Quran dan syariat? Sekian banyak umat Islam yang ada di dunia ini, kok cuman ngurus negara palsu Israel saja kok nggak beres. Itu sudah sejauh apa kualitas kita hari ini? Bukan kuantitasnya berapa banyaknya, tapi kualitas yang kemudian menurun sampai hari ini. Semoga ini menjadi momen kita untuk kembali menjadi lebih baik. Semoga jawab ini nggih.
Karena ini jawaban langsung dari orang Palestina, ulamanya, bukan jawaban yang saya karang-karang juga. Jadi semoga juga menjadi renungan kita bahwa memang betul untuk mengukur kualitas sebuah umat itu cukup melihat masyarakatnya cintanya dengan Al-Quran. Seberapa banyak tempat mereka ngapal, di mana tempat mereka mentadaburi ayatnya, di mana mereka belajar hukum-hukum syariat yang ada di Quran. Kalau semakin banyak, insya Allah semakin barokah. Dan hari ini kita melihat progres itu berjalan dengan sangat semarak. Berapa banyak pondok tahfidz luar biasa banyak. Wonosobo jangan ketinggalan. Ayo banyak-banyak kita buat lembaga Quran, ngapal, ngaji, belajar ilmunya dari jenjang TK sampai nanti perguruan tinggi. Cukup. Berikutnya saya mau masuk ke sejarah sebentar. Ini sebenarnya sudah sempat saya sampaikan di pertemuan yang lain, tapi perlu ini saya sampaikan biar yang belum hadir bisa nyambung sebelum nanti kita masuk ke fase pembebasan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jenengan bisa lihat di papan, ini fase di mana fase ini yang bisa kita rujuk ya dari apa yang bisa kita temukan referensinya di dalam Al-Quran. Berikut riwayat-riwayat hadis Nabi SAW. Pertama, fase atau zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini Al-Quran abadikan di surat Al-Maidah ayat 19 sampai 26. Silahkan dilihat sendiri, saya nggak kaji itu lebih dalam. Intinya jenengan harus tahu bahwa di Al-Quran menyebutkan zaman sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada Nabi Musa waktu itu dengan Bani Israel yang diajak untuk membebaskan Baitul Maqdis. Artinya waktu itu Baitul Maqdis dijajah. Tapi sungguh aneh jawaban Bani Israel waktu itu, karena jawabannya adalah jawaban para pengecut. Kata mereka Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergi saja engkau Nabi Musa sama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini, kalian saja yang berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Bayangin nggih, jenengan biar dapat gambaran utuhnya. Bani Israel ini diajak jihad, ini setelah dikejar-kejar Fir'aun. Di mana dikejarnya? Di Mesir. Larinya kemana? Ke Baitul Maqdis. Jadi dari Mesir nyabrang Laut Merah kan terdesak. Wah, kata mereka, inna lamudrakun, bakal kecekel kita ini sama Fir'aun sama tentaranya. Kata Nabi Musa, apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, saya akan terus dapat hidayah dari Tuhanku. Akhirnya turun mukjizat, Nabi Musa suruh ngentakkan tongkatnya, Laut Merah terbelah. Ini mukjizat yang real. Lihat langsung pakai mata kepala Bani Israel. Kurang apa itu Nabi Musa utusan Allah? Lihat mukjizat langsung. Giliran habisnya berang Laut Merah, diajak jihad, ayo membebaskan Palestina. Jawabannya malah idhab anta wa rabbuka. Jenengan pergi saja kiambaan sama Tuhanmu. Kurang ngajar seperti apa yang kemudian kita lihat dari sikapnya Bani Israel ini. Makanya hari ini saya tidak heran, kajian Baitul Maqdis ini sudah ada 106 tahun yang lalu. Kemudian hari ini kalau ada masyarakat yang tidak tahu, atau bahkan hari ini kita ngaji tapi mungkin banyak yang tidak tertarik. Wong bisa jadi yang ngisi kan bukan Nabi, yang ngisi juga nggak pernah dapat mukjizat. Wong sekelas Nabi Musa saja yang Nabi yang dapat mukjizat, ngejak Bani Israel pada nggak mau. Maka kualitas masyarakat kita hari ini saat mereka punya perhatian khusus tentang Baitul Maqdis, sungguh ini merupakan kualitas yang istimewa. Maka jenengan hari ini yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya dibawa sampai di rumah nanti didongeng lagi tentang perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, jenengan spesial. Kenapa? Karena kaum muslimin tanpa belajar tentang Baitul Maqdis, muslimnya itu nggak genep. Kalau muslim itu 100% nggak tahu Baitul Maqdis, itu 50% aja nggak sampai, 30-40% tok paling imannya. Karena nggak tahu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu 2/3 Quran isinya cerita Baitul Maqdis. Makanya kalau kita nggak tahu Baitul Maqdis kecuali dari berita, Palestina geger. Ya kita ketinggalan zaman. Wong dari dulu Quran bicara Baitul Maqdis.
Bahkan sebelum hari ini berita pada viral Palestina, sejak 106 tahun yang lalu lepasnya Baitul Maqdis dari Khilafah Turki Utsmani, orang-orang sudah geger. Hari ini kalau kita belum ketinggalan gegernya, ya kita yang ketinggalan zaman. Kolot kita itu, ngaku-ngaku modern, bisa pakai Android, Apple, laptop apa-apa, enggak tahu Baitul Maqdis, kolot. Kolot dalam arti apa? Iman kita tuh sebesar apa? Terus sampai kemudian sekedar ngaji saja nggak punya rasa tertarik. Mereka yang sekarang di medan perang kan bukan mainan ya. Kalau nggak mati hari ini ya matinya besok. Sampai hari ini saja sudah berapa coba? Lebih dari 10.000 seingat saya. 12.000 nggih? 13. Itu 13.000 itu bukan angka loh itu. 13.000 itu bukan duit loh. 13.000 itu orang. Orang itu bukan angka, tapi diberitakan kita lihat angka. Oh hari ini 100, oh besok 1.000, oh terus berapa? Ini bukan pemilu ngelihat suaranya berapa, ini manusia. Maka kalau sampai kita tidak ada rasa perhatian tentang Baitul Maqdis, terlebih kejadian hari ini yang sangat memilukan, rumah sakit hancur, sekolah-sekolah hancur, tidak punya tempat buat nginap, ribuan nggih, 13.000 sampai hari ini sudah meninggal. Saya yakin 5.000-nya itu anak-anak, sisanya ibu-ibu, enggak semuanya tentara itu. Itu korban rakyat sipil yang enggak punya urusan dengan perang, tapi mereka jadi korban atau mereka punya komitmen untuk jaga Baitul Maqdis, untuk menggugurkan kewajiban kita umat muslim yang lain yang enggak bisa ikut langsung jaga Baitul Maqdis. Saya lanjutkan, setelah zaman Nabi Musa, berarti waktu itu dijajah Baitul Maqdis, tapi nggak berhasil dibebaskan. Iya nggak berhasil. Loh, yang diajak jihad saja, malah suruh pergi nabinya sendiri. Lanjut berikutnya Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini namanya nggak ada di Quran, tapi di hadis disebutkan. Salah satunya di Musnad Imam Ahmad. Yang menarik, kalau kita pernah atau sering baca surat Al-Kahfi, Nabi Musa alaihissalam itu punya momen ngaji sama Nabi Khidir. Terus yang nemeni ada anak muda yang bawain makanan, itu namanya tidak disebutkan. Kata para ulama, anak itulah yang ditarbiyah Nabi Musa yang namanya Yusha bin Nun. Kemudian diangkat menjadi nabi. Kisahnya waktu Bani Israel diajak jihad bebas Baitul Maqdis, mereka tidak mau. Akhirnya Allah berikan mereka azab berupa tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Apa enggak gila itu? 40 tahun itu satu generasi loh. Kita ini kan manusia hidup dari 0 sampai umur 40 sampai mateng kan biasanya terus mati toh. Maka 40 tahun itu seakan-akan Allah ingin beritahu umat akhir zaman ini, kalian itu kalau enggak punya gairah jihad bebaskan Baitul Maqdis, mending mati aja kayak Bani Israel. 40 tahun tersesat, mati satu generasi, ganti generasi baru yang punya mental yang lebih baik, yang setelah dibimbing Nabi Yusha bin Nun, mereka diajak jihad bebaskan Baitul Maqdis. Hadisnya mungkin tidak bisa kita baca rinci, tapi intinya waktu itu Nabi Yusha bin Nun sampai Allah berikan mukjizat berupa diberhentikannya matahari agar tidak tenggelam. Kenapa? Karena waktu itu sore hari Jumat, kalau masuk hari Sabtu itu Yaum Sabat, hari ibadahnya Bani Israel. Ini kan umatnya Bani Israel kan. Kalau masuk hari Sabtu mereka nggak bisa berperang, nggak jadi membebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya sekitar waktu asar, Nabi Yusha bin Nun kemudian bicara sama matahari, wahai matahari, engkau makhluk Allah, saya juga makhluk Allah yang diperintahkan untuk bebaskan Baitul Maqdis. Saya perintahkan kamu untuk berhenti sebentar, jangan terbenam dulu biar nggak sampai masuk hari Sabtu. Kemudian Allah berikan mukjizat itu, matahari berhenti sejenak. Tapi yang menarik, Nabi Yusha bin Nun ini memberikan syarat. Pasukan yang mau ikut jihad bebaskan Palestina, syaratnya diantara lain, yang baru menikah belum sempat bergaul sama istrinya tidak boleh ikut. Yang baru bangun rumah renovasinya belum rampung tidak boleh ikut. Yang punya tanaman mau panen belum sempat panen tidak boleh ikut jihad bebaskan Baitul Maqdis. Intinya yang masih punya cantolan dunia di hatinya, baik sama istrinya, sama hartanya, sama kebunnya, sama dagangannya, tidak boleh ikut jihad bebaskan Baitul Maqdis. Artinya ini syarat.
bahwa generasi yang Allah tunjuk sebagai pembebas Baitul Maqdis adalah generasi yang sudah rampung sama urusan pribadinya. Sudah nggak ada yang pengen nyari keuntungan. Bukan masalah saya kalau nolong dapat apa, tapi saya nolong ikut andil ini adalah bentuk keimanan saya, cinta Allah, cinta Rasul. Saya lanjutkan, setelah zamannya Nabi Yusha berarti berhasil dibebaskan. Kemudian jatuh lagi, dijajah lagi. Kenapa dijajah lagi? Karena kita tahu zamannya Nabi Muhammad SAW Baitul Maqdis waktu itu dijajah. Artinya apa? Zaman Nabi Muhammad SAW hidup dengan zaman kita hari ini itu ada kemiripan. Sama-sama Baitul Maqdis dijajah. Sikap beliau yang nanti akan kita sebutkan dalam fase pembebasan Baitul Maqdis ini yang patut kita tiru. Beliau kurang lebih saat kemudian diutus menjadi nabi itu ada sekitar 500 sekian tahun Baitul Maqdis sudah dijajah setelah zamannya Nabi Yusha. Kapan kemudian Baitul Maqdis dibebaskan? Saat zamannya Khalifah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di situ kata para ulama, genaplah Baitul Maqdis dijajah sejak zamannya jatuh dari Nabi Yusha itu 600 tahun. 600 tahun terjajah sampai kekhilafahan Umar bin Khattab baru dibebaskan. Di sini menarik, akan saya tulis di papan bagaimana fase ini terjadi. Saya tulis di sini ya, di tengah-tengah fase pembebasan. Pertama ini fase ilmu atau edukasi. Makanya tadi saya bilang ngaji Baitul Maqdis itu harus ngikut fase ini. Berapa tahun ini? Ini 14 tahun. 14 tahun lamanya. Mulai kapan? Mulai tahun kelima Hijriyah. Bukan Hijriyah ya. Tahun kelima Nubuah. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi umur 40. Umur beliau 45 tahun. Turun surat At-Tin. Watini wa Zaitun. Ini mengingatkan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, kalian posisinya waktu itu masih didolimi kafir Quraisy, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, kisah Bilal yang memilukan, keluarga Ammar bin Yasir yang dibunuh dan sebagainya. Ini kan fase Mekah. Tapi di fase saat mereka didolimi, Allah ingatkan bahwa walaupun kalian posisinya didolimi, jangan lupakan Baitul Maqdis. Turun watini wa zaitun, Atin sama zaitun itu nggak ada di Mekah, adanya di Syam, di Damaskus sama di Baitul Maqdis. Makanya secara tidak langsung Quran tuh isinya Baitul Maqdis banyak sekali. Cuman kita yang kurang dalam ngajinya sehingga nggak paham bahwa ini maksudnya mengingatkan kita tentang Baitul Maqdis. Lah saat turun surat At-Tin, kemudian berikutnya turun surat Ar-Rum. Ar-Rum itu isinya geopolitik. Maka hari ini kalau misalkan ada yang bicara tentang geopolitik hari ini, Quran 14 abad yang lalu sudah bicara zaman sahabat. Zaman saat Romawi Persia bentrok, kemudian kaum muslimin memihak ke Romawi karena mereka yang lebih dekat ke Islam, punya Tuhan. Kalau Persia kan tidak punya Tuhan. Dan benar apa yang terjadi Allah kabarkan dalam Quran, ghulibatir Rum, dan mereka setelah beberapa tahun akan berhasil mengalahkan Persia, padahal itu belum terjadi. Jadi Al-Quran datang mau mengajarkan kepada para sahabat, walaupun kalian posisi masih di fase Mekah, posisi masih didolimi, tapi kalian harus paham geopolitik. Siapa yang menguasai dunia? Baitul Maqdis dijajah siapa? Waktu itu dijajah Romawi. Kemudian di antara surat yang penting di fase ini adalah surat Al-Isra. Kita tahu Al-Isra itu momen di mana Nabi SAW dari Mekah dibawa malam-malam ke Baitul Maqdis. Kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha ke langit, melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana malaikat, bagaimana kemudian neraka, bagaimana surga dan lain sebagainya. Yang menarik Al-Isra itu, surat Al-Isra itu adanya di tengah-tengah Al-Quran. Quran 30 juz nggih. Berarti tengahnya juz 15. 15 nggih, itu surat Al-Isra.
Dan mukjizat Isra Mi'raj itu terjadi di pertengahan usia kenabian Nabi SAW. 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah, separuhnya di mana coba? Separuhnya mana? 13 tambah 10, 23. Bagi setengah, berapa? 11 setengah. 11 setengah tahun Isra Mi'raj itu terjadi. Jadi ini bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala ngajarkan kita membedakan fase pertama ini untuk masuk ke fase berikutnya. Apa itu? Berikutnya setelah ilmu edukasi ini disebarkan, diviralkan, bukan cuman kalangan yang elit, bukan cuman yang akademik, tapi sampai ke bawahannya, pembantu-pembantunya itu sampai viral nanyakan Baitul Maqdis itu apa? Baitul Maqdis itu saya harus buat apa? Hadisnya Maimunah bintu Sa'ad yang menanyakan ke Nabi, padahal beliau seorang pembantu versi kita, tapi beliau seorang sahabiat yang mulia. Aftina fi Baitul Maqdis. Ya Nabi Allah, berikan kami fatwa Baitul Maqdis itu kami bisa bantu apa? Kok sampai sekarang masih dijajah? Yang kedua, ini fase diplomat politik ini. Politik ini mulai dari perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 setelah hijrah. Jadi dari tahun ke-5 sampai ke tahun 13 8 tahun, hijrah kemudian 6 tahun, kemudian totalnya 14 tahun, baru kemudian fase diplomat politik ini dilakukan. Kurang lebih ya kayak yang dilakukan Pak Presiden, Bu Menlu mengupayakan bagaimana Palestina agar merdeka dari Sulhul Hudaibiyah, kemudian ngirim surat-surat ke raja-raja sekitar Arab. Salah satu surat yang dikirim adalah kepada gubernur waktu itu Syam yang bertempatan di Baitul Maqdis, si Heraklius, yang isi suratnya Aslim Taslam. Jadi jalur politiknya Nabi SAW itu bukan politik jilat. Apa isinya? Kalau kamu mau berislamlah, kamu selamat. Kalau tidak mau, ayo perang. Itu jalur politiknya Nabi SAW. Tapi itu bagian dari politik kan, ngirim utusan, delegasi baik-baik, bukan terus tahu-tahu perang. Ini ada caranya. Nanti silahkan bicara sama yang ahli politik ya. Lanjut. Berapa tahun ini? Ini dari tahun ke-6, ke-7, 7, ke-8, 2 tahun. Ini 2 tahun fase diplomat politik ini. Umur Nabi di sini berapa coba? Ini kan sudah 6 Hijriah, 7 Hijriah, 8 Hijriah. Kita tahu Nabi SAW wafat tahun 10. Leres nggih? Sampai yang ketiga fase ini kirim apa? Militer. Militer ini tahun ke-8, lanjut tahun 9, tahun 10, sampai beliau wafat ini 2 tahun. Di sini yang terjadi pertama perang Mu'tah. Setelah perang Mu'tah ada namanya perang Tabuk. Setelah perang Tabuk ini perang lawan Romawi yang waktu itu jajah Baitul Maqdis. Kurang lebih bahasanya itu kamu ndang minggat toh, kalau nggak minggat perang aja yo. Makanya kemudian terjadi Mu'tah dan Tabuk. Nggak cukup di situ, sebelum beliau wafat, kurang lebih 3 hari sebelum beliau wafat, beliau itu membentuk pasukan khusus, detasemen khusus, Densus bukan 88, ini Densus Usamah bin Zaid yang umurnya waktu itu 18 tahun, tapi pasukannya waktu itu isinya Abu Bakar, pasukannya waktu itu isinya Umar bin Khattab, senior semua, tapi panglimanya Usamah bin Zaid. Kirim semuanya penunggang kuda sekitar 700 orang, naik kuda semua. Pengennya Nabi SAW berangkat kalian cepat ke Baitul Maqdis, bebaskan terus pulang. Saking tangguhnya pasukan ini, 700 orang. Tapi qadarullah, ternyata pembebasan Baitul Maqdis tidak Allah berikan kesempatan itu kepada orang terbaik Nabi SAW. Dilanjutkan zaman Abu Bakar. Waktu itu saat Usamah bin Zaid mimpin pasukan, mereka belum jalan jauh. Mereka baru nyari bekal di sekitar Madinah, ngumpulin perbekalan karena perjalanan jauh ke Syam, sekitar 1 bulan perjalanan. Tapi lagi ngumpul bekal, dengar khobar bahwa Nabi SAW wafat. Geger sahabat. Nabi wafat.
Kisahnya sangat haru sekali, bahkan di momen itu Umar sampai tidak percaya, Abu Bakar yang menenangkan dan lain sebagainya. Tidak ada musibah terbesar bagi umat ini kecuali wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu itu Abu Bakar sempat diusulkan oleh Umar, ini Usamah pasukannya ditarik aja, gak usah berangkat. Wong ini banyak yang murtad, banyak yang memberontak, banyak yang keluar dari Islam. Ini gimana? Kata Abu Bakar, momen yang sangat heroik sekali. Beliau nyampaikan bahwa saya tidak akan pernah mengundurkan pasukan yang sudah dikirim Nabi SAW. Berangkat. Urusan di Madinah biar kita yang urus. Momennya tentu genting sekali ya. Bagaimana seorang pemimpin waktu itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala wafat dan semua orang bingung. Semua orang mulai muncul khilaf, perbedaan, yang satu ngotot ini, yang satu ngotot itu. Gak jauh-jauh saat beliau wafat saja para sahabat itu langsung beda pendapat. Ini mau dikubur di mana yo? Itu sudah beda pendapat. Sampai kemudian ada sahabat yang menyampaikan bahwa para nabi itu dikubur di tempat wafatnya. Akhirnya matinya di mana ya kubur di situ. Ini sudah menunjukkan bahwa saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, timbullah perpecahan umat. Tapi perpecahan yang terjadi tidak menyurutkan semangat sahabat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tetap lanjut, pasukan jalan. Qadarullah dipimpin Abu Bakar sekian tahun, wafat, digantikan Umar radhiyallahu taala anhu, sampai kemudian Baitul Maqdis berhasil dibebaskan. Ini azan dulu biar enggak pusing kepalanya. Banyak sekali kan informasinya. Ini mungkin bukan kajian ya, ini informasi saja. Informasi biar enggak ketinggalan zaman. Biar ini azan dulu. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjutkan materinya. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa hari ini untuk merujuk informasi yang lebih netral dan juga bermanfaat terkait sikap apa yang harusnya kita lakukan tentang apa yang terjadi di Baitul Maqdis, itu adalah dengan banyak-banyak membaca referensi yang memang akurat datanya, begitu juga yang isinya optimis sehingga kita sebagai umat Islam terus punya keimanan yang cukup menginginkan Baitul Maqdis agar segera merdeka. Salah satunya apa yang ditulis oleh teman-teman sahabat Al-Aqsa, nanti saya kirim ke Mas Jiong ya, dibantu di-share ke teman-teman, yang judulnya Buku Kecil Baitul Maqdis. Selain buku kecil Baitul Maqdis ini, ada tulisan dari Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi. Beliau guru besar orang Palestina, puluhan tahun meneliti, meriset bagaimana generasi sebelum kita berhasil membebaskan Palestina, Baitul Maqdis secara khusus. Nah, nanti bisa dicari, ini tulisannya berbahasa Indonesia juga, yang berbahasa Arab ada bagi yang bisa berbahasa Arab. Saya kirim ke Mas Jio, nanti silahkan diteruskan ke grup teman-teman. Bisa dicari di online ya, saya nggak jualan juga. Kalau yang golongan akademis bisa lihat roadmap Nabawiyah Pembebasan Baitul Maqdis. Ini tulisan Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi. Bukunya cukup tebal dan bahasanya sangat akademik. Kalau yang satu buku kecil Baitul Maqdis, ini bukunya ringan, bisa dikonsumsi semua kalangan termasuk ibu-ibu rumah tangga. Kenapa saya nyebut ibu rumah tangga? Karena penting kita hari ini nanamkan kecintaan Baitul Maqdis kepada anak-anak kita. Sebelum mereka dapat idola yang bentuknya fana, khayalan, imajinasi, yang kartun, yang film animasi, yang anime, yang apalah yang hari ini zamannya tentu semakin kacau ya. Semakin kacau. Zaman dulu saya kalau baca kartun harus beli komik dan lain sebagainya. Hari ini anak kalau sudah punya akses setan gepeng, semua bisa ditelan mentah-mentah. Makanya hari ini perjuangan orang tua didik anak tentu lebih berat, tapi jangan khawatir, tinggal diimbangi. Yang biasanya kalau megang HP kemudian dibiasakan megang buku, konsumsi yang positif, insya Allah akan jadi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya lanjutkan karena waktunya nggak banyak ya. Saya akan lanjutkan setelah zaman Umar radhiyallahu taala anhu, bisa dilihat di papan karena ini angka tahun maksudnya. Kalau saya hanya ngomong nanti bayanginya nanti merem sampai kemana-mana nanti. Makanya lihat di papan sudah saya tulis. Jadi waktu Umar bin Khattab itu berhasil membebaskan Baitul Maqdis, kurang lebih tahun Masehinya 673 zaman itu. Setelah apa ini? Ya setelah dijajah 600 tahun oleh Romawi, penguasa dunia waktu itu. Dan berhasilnya Umar waktu itu tidak lepas dari 3 fase yang kita sebutkan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Umar bin Khattab saat berhasil membebaskan Baitul Maqdis, perkataannya masyhur sekali. Beliau mengungkapkan bahwa kalau saja pembebasan Baitul Maqdis ini perbuatan yang sangat mulia, harusnya ini rezekinya orang yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak. Artinya apa? Artinya bebasnya Baitul Maqdis atau tidak itu sebenarnya tidak terlalu penting. Penting itu apa? Penting itu upaya kita untuk terus membersamai Baitul Maqdis. Artinya apa? Dengan ilmu, edukasi, dengan jalur politik yang punya jabatan tentunya, lewat jalur militer, yang militer tentunya ya. Hari ini orang yang bukan tentara ke sana ya hanya buang-buang nyawa saja, nggak ada manfaatnya. Tentu kalau misalkan kita sebagai negara Indonesia yang mampu mengirimkan tentara nasional Indonesia, tentu ini masuk bagian itu. Tapi kan ternyata sampai hari ini tidak. Maka fase ini sebagai gambaran bahwa tidak penting kapan Baitul Maqdis merdeka. Cepat atau lambat pasti merdeka. Tinggal kita punya andil atau tidak. Itu saja.
Dan tentu kita sebagai seorang muslim yang di dalam Al-Quran ombyoan tentang Baitul Maqdis pasti sangat cemburu saat mereka berjuang habis-habisan mengorbankan darahnya, kita di sini diam saja tidak ngapa-ngapain. Maka ya update status, ya share berita di grup keluarga lah, di grup terahnya lah. Ini bagian dari andil kita walaupun tidak jadi pemain di lapangan. Cadangan. Tahun 673 ini ternyata dipegang kaum muslimin sampai tahun 1099. Ini semoga hitungan saya tidak salah ya. Itu dari 673 sampai 1099 ada 426 tahun berhasil dibebaskan kaum muslimin. Artinya yang menguasai Baitul Maqdis waktu itu umat Islam. Kenapa Ustaz kok capek-capek kaum muslimin harus ngambil Baitul Maqdis? Ya biarin diurusin Israel kan ya enggak apa-apa Ustaz, yang penting kan makmur gitu saja. Di sini kita perlu tahu bahwa sejarah Baitul Maqdis dari zamannya Nabi Ibrahim atau sebelumnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim dilanjutkan sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi terakhirnya Bani Israel, sampai diperjuangkan oleh Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, ini membuktikan bahwa orang yang paling berhak mimpin Baitul Maqdis adalah umat Islam. Kalau yang tidak merasa umat Islam tentu dia nggak punya perhatian khusus Baitul Maqdis ngapain. Tapi yang muslim pasti akan sangat cemburu kalau Baitul Maqdis itu tidak dikuasai kaum muslimin. Apa untungnya? Sebenarnya tidak ada untungnya kecuali ini membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, bukti keimanan kita. Yang menarik fakta sejarahnya, tahun 673 saat Umar berhasil membebaskan Baitul Maqdis, itu orang-orang Yahudi dipersilahkan tinggal di sekitar Baitul Maqdis karena memang tempat tinggalnya di sana. Orang-orang Nasrani juga dipersilahkan. Bahkan yang sudah sempat kabur karena takut nanti dibantai, mereka panggil ke sini suruh tinggal di Baitul Maqdis. Silahkan tinggal di Baitul Maqdis senyaman kalian, tapi dengan aturan syariat Islam. Terbukti waktu itu sampai mereka yang dijajah Romawi sebelumnya itu sampai bosan sama Romawi, sering didolimi. Gak bosan gimana? Sekelas tempat suci Baitul Maqdis itu dijadikan tempat sampah, dibiarin terlantar gitu saja. Apalagi manusianya pasti sangat didolimi. Makanya mereka itu bahasanya mungkin sudah sampai ke tahapan ini yang jajah kayaknya mending kaum muslimin daripada Romawi yang kurang ajar itu. Mending dijajah kaum muslimin. Versi mereka dijajah. Tapi terbukti 426 tahun itu mereka hidup makmur, makin lama makin makmur. Yang menarik di tahun 1099 Masehi itu atau Hijriahnya sekitar 490-an sampai 500 awal, di zamannya Imam Ghazali yang kita tahu yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin, yang punya kitab Bidayatul Hidayah, ulama besar Syafi'iyah dan kaum muslimin secara umum. Di zaman itulah ternyata Baitul Maqdis jatuh ke tangannya kaum salib, perang salib waktu itu. Imam Ghazali sudah memperingatkan penguasa waktu itu untuk hati-hati karena ini kaum salib sudah mulai invasi dengan cara-caranya. Tapi waktu itu kaum muslimin tidak menyangka. Kenapa? Karena waktu itu kaum muslimin ibu kotanya di Baghdad sedang jaya-jayanya, lagi super powernya kaum muslimin waktu itu. Tapi ternyata terbukti jatuh Baitul Maqdis tahun 1099. Setelah itu perjuangan yang dilakukan Imam Ghazali ini dicatat oleh Dr. Majid dalam kitabnya Hakadha Jilu Solahuddin wa Adat Al-Quds, kurang lebih itu bahasa Arabnya. Beginilah cara mendidik generasi Solahuddin dan beginilah cara membebaskan Baitul Maqdis. Kitabnya yang Arab ada, saya tidak tahu terjemah ada atau enggak. Tapi itu kita riset ya, ilmiah, penelitian beliau. Yang intinya adalah beliau banyak membangun pondok pesantren, sekolahan. Yang dimana sekolahan itu kurikulum dasarnya adalah 17 tahun belajar Al-Quran. 17 tahun belajar Al-Quran. Hari ini
kita akan sadar bahwa ternyata setelah zaman Umar jatuh di zaman Imam Ghazali tahun 1187, ini adalah 88 tahun setelah 99. Ya enggak? 99 tambah 88 tahun 1187. 88 tahun jatuh Baitul Maqdis, berhasil dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini alumni pondok mana ini? Ini alumni pondok Imam Ghazali. Hari ini pondok pesantren kalau mau generasi alumninya jadi pembebas Baitul Maqdis, silahkan nyontoh kurikulumnya Imam Ghazali. Apa kurikulumnya? 17 tahun kurikulumnya Al-Quran. Al-Quran dulu baru yang lain. Maka hari ini jenengan lihat saja minat masyarakat tentu sudah banyak yang cinta Quran, tapi hari ini saya belum dapat pondok pesantren 17 tahun ngaji Quran, enggak ada kayaknya. Belum ada. Monggo nanti bisa dikaji lebih dalam. Tapi sampai di sini saya mau lanjutkan bahwa dari tahun 1187 dilanjutkan sampai ke khilafah terakhir Turki Utsmani tahun 1917 sebelum runtuh total Baitul Maqdis lepas dijajah kembali oleh Inggris. Kurang lebih ini 730 tahun dipimpin kaum muslimin. Dari tahun 1917 sampai sekarang 2023, tadi sudah kita hitung 106 tahun kan? Yang tadi saya sampaikan bahwa upaya umat Islam bebaskan Baitul Maqdis itu sejak 1917, Pak. 1917 ini ibu-ibu kalau mau tahu, ini sudah mati-matian kaum muslimin ngambil kembali Baitul Maqdis. Maka kalau yang baru tahu 7 Oktober kemarin itu kasihan. Kasihan sekali, ketinggalan informasinya udah lama. Mulai dari awal Syekh Izzuddin Al-Qassam yang sampai hari ini namanya dijadikan brigade di Hamas, Brigade Al-Qassam. Sampai tahun nanti 1987 Hamas berdiri. Sebelumnya sudah diperjuangkan Ikhwanul Muslimin sebelum dibubarkan oleh Presiden Mesir karena dianggap kelompok radikal. Seperti di Indonesia ada HTI dibubarkan gitu. Itu semua punya upaya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Artinya panjang, ceritanya panjang sekali. Ceritanya bukan sekedar 7 Oktober kemarin, bukan baru 2 bulan ini, tapi sudah 106 tahun. Kalau tadi saya mau nyinggung pertanyaannya Pak Mutakin ya tentang saat ini kenapa kalau misalkan sudah lama atau tepatnya sudah 106 tahun saat sudah ribut kayak gitu tak kunjung Allah berikan kemenangan. Jenengan bisa hitung zamannya Umar sampai Imam Ghazali 426 tahun ditambah zamannya Salahuddin Al-Ayyubi sampai runtuhnya Turki Utsmani, lepasnya Baitul Maqdis 1917 itu ada 426 tahun ditambah 730 tahun. Saya minta tolong dihitung, ini berapa totalnya? 1140, 56. 1156. Ini bahasa kita hari ini 1 milenium, 1 abad 56 tahun. Bayangin 1 milenium, 1 abad ditambah 56 tahun, Baitul Maqdis itu yang mimpin kaum muslimin. Jadi hari ini kalau ada yang masih tanya Baitul Maqdis ngapain Ustaz, kita capek-capek sibuk ngurusin Baitul Maqdis, berarti dia tidak tahu sejarah mulia, sejarah emasnya kaum muslimin. Karena dari dulu jaga Baitul Maqdis itu bagian dari iman, bagian dari keislaman seseorang. Hari ini kalau misalkan baru 106 tahun lepas dibandingkan 1 milenium, 1 abad 56 tahun, ya 106 tahun itu baru sebentar. Perjuangannya akan terus sampai nanti hari kiamat, sampai Allah berikan rezeki Baitul Maqdis kembali dikuasai oleh umat Islam. Panjang ya ceritanya, sampai kemudian kita paham bagaimana apa yang dilakukan Nabi SAW itu bagian dari menghidupkan sunnah Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Yusha. Nabi Muhammad hidupkan lagi SAW. Hari ini ya aneh kalau ada yang bilang dalilnya apa kita bela-bela Palestina.
Hadisnya apa kita ikut-ikutan urusan Baitul Maqdis? Membebaskan Baitul Maqdis itu bagian dari Ihya'us Sunnah, sunnah Nabi dan sunnah Nabi-Nabi sebelumnya. Orang yang baca Al-Quran, yang paham tentang sejarah panjang ini, gak butuh dalil untuk dipertanyakan. Tapi yang dibutuhkan itu adalah apa? Sikap nyatanya, imanmu bentuknya apa? Kalau lihat Baitul Maqdis sekarang kemudian kembali ribut sejak 7 Oktober kemarin. Maka untuk menutup kajian kita yang singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait apa yang bisa kita lakukan untuk ikut andil sebagai pemain dalam pembebasan Baitul Maqdis. Tentu yang pertama adalah berdoa. Jadi mungkin nanti waktu Isya saya minta izin untuk nanti di rakaat terakhir habis ruku kita sama-sama kunut nazilah. Kalau di pondok kami setiap hari sampai hari ini kunut nazilah. Kalau di masjid-masjid masing-masing silakan musyawarah sama takmirnya masing-masing kebijakannya seperti apa. Nanti Isya kita praktek 1 kali biar tahu rasanya gimana kunut nazilah. Itu bagian dari syariat. Kemudian yang kedua, bisa dengan menyebarkan informasi tentang Baitul Maqdis. Salah satunya tadi beli buku, kemudian diajarkan ke anak-anak, terutama ini bapak ibu di rumah. Kalau bingung referensinya apa, silahkan buku kecil Baitul Maqdis jadi pegangan. Jangan ngajarin anak-anak Baitul Maqdis dari berita. Saya ulangi ya, jangan ngasih tahu anak-anak informasi Palestina Baitul Maqdis dari berita media sosial. Gak ada yang tanggung jawab. Nggak ada yang bisa menvalidasi informasi yang kita ambil dari media itu. Saya hanya tahu sampai hari ini media seperti Sahabat Al-Aqsa, karena mereka punya tim sejak 7 Oktober kemarin, mereka punya tim anti tidur. Gantian terus nyari informasi, kemudian ditahqiq, diverifikasi, kalau benar baru di-share. Mereka punya Twitter, punya Telegram, silakan diikuti. Itu kalau berita itu tingkatannya A1 itu. Itu udah cukup karena yang ngurus media itu saya kenal. Tapi media yang lain siapa yang jamin? Maka cukup Al-Quran. Kalau baca Quran terlalu rumit, gak bisa ngambil banyak faedah, baca hadis juga kurang bisa, maka buku tadi itu bisa jadi referensi utama. Banyak faedahnya. Di buku itu juga ada hadiah posternya tentang Baitul Maqdis yang mana, wilayahnya yang mana, kemudian Syam itu yang sebelah mana, komplit. Sengaja dibuat biar jadi edukasi dasar umat Islam. Ini bagian dari poin kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk Baitul Maqdis. Menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya, termasuk yang update status, yang kirim-kirim di grup WA dan lain sebagainya, silahkan. Yang ketiga tentu dengan berdonasi. Ya, kurang apa lagi organisasi seperti Muhammadiyah misalkan yang terus ngelontorin bantuannya ke masyarakat di sana, berapa miliar dikirim lagi, berapa miliar kemarin aksi berapa ratus juta dikirim. Ini bukan berarti terus kita memandang sebelah mata ya. Wonosobo kan kemarin ada yang kekeringan Ustaz, ada yang susah juga, ada yang mualaf, ada yang butuh bantuan. Ngapain kita sibuk-sibuk ngurusin yang jauh? Biasanya yang komentar kayak gini itu yang dekat nggak dibantu, apalagi yang jauh. Biasanya nggak punya andil biasanya komentar kayak gitu. Iya, bicara aja. Orang kalau yang ikut bantu warga sekitar, ngelihat warga yang jauh itu pasti juga punya rasa iba. Makanya dia minimal dia diam. Kalau nggak bisa ikut bantu, dia minimal diam dan bertekad kalau saya mampu akan ikut bantu. Tapi kalau yang komentar kayak tadi, biasanya itu enggak di sini juga enggak di sana. Ayo enggak ngapa-ngapain sebenarnya, komentar aja. Lah yang ketiga tadi saya bilang berdonasi. Monggo nanti bisa dikoordinasi ya, karena donasi kita ke sana itu bukan karena perang 7 Oktober kemarin. Tapi karena sejak 106 tahun yang lalu Baitul Maqdis masih dijajah. Sampai kapan Ustaz donasi? Sampai Baitul Maqdis merdeka, sampai dikuasai kaum muslimin. Donasi terus, baik makanan, pakaian, buku-buku, apapun bentuknya, obat-obatan dan lain sebagainya. Bukan cuma pas 7 Oktober sampai hari ini. Walaupun perangnya udah rampung, Baitul Maqdis kalau belum bebas, kita akan terus donasi.
Yang keempat, setelah tadi berdoa, menyebarkan informasi, yang ketiga ikut donasi, yang keempat adalah dengan menyiapkan diri. Monggo disiapkan dirinya. Menyiapkan diri ini maknanya apa, Ustaz? Ya jenengan siap-siap aja kalau nanti tahu-tahu Bapak Presiden terus mengumumkan semuanya wajib militer berangkat ke Palestina. Menyiapkan diri itu maksud saya, ayo kita siapkan diri kita menyambut pembebasan Baitul Maqdis. Sekarang kalau kita belum jadi pemain inti, minimal kita cadangan, ikut doa, ikut nyebarkan informasi, ikut donasi. Besok nanti sudah ada waktunya, ibarat main bola, kalau pemain intinya perlu ada yang diganti, yang gantikan pemain cadangan. Jangan mau jadi penonton, sorak-sorak, teriak, banter-banter, tapi nek klubnya menang gak dapat medali toh. Nek pemain cadangan kan walaupun gak ikut main mesti dapat bagian. Analoginya seperti itu. Jangan juga jadi komentator yang pegang pengeras suara, gini dan begitu, menggiring opini, gak jelas malahan, tapi gak mau jadi pemain walaupun cadangan. Maka semoga dengan upaya yang kita ikhtiarkan ini bisa membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sikap kaum muslimin dari dulu zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin loh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seumur hidupnya sampai mati memperjuangkan Baitul Maqdis. Maka hari ini ya kita tidak perlu nanya sampai kapan Ustaz kita sampai kayak gini. Sak matinya kita, sak umur kita habis, ya disitulah habis kita berhenti membela Palestina karena umur habis. Tapi selama masih ada umur, masih ada kesempatan, ada kemampuan, monggo masing-masing dengan kapasitasnya. Seperti saya diminta ngisi, ya saya ngisi, nyebarkan informasi. Jenengan yang punya anak-anak ditanamkan bagaimana cinta Al-Quran, cinta Baitul Maqdis. Saya ingin nutup dengan satu hal, tentu kajiannya masih panjang ya. Maksud saya kita belum bahas detail fase pertama. Edukasi itu emang di surat Atin isinya apa aja, Ustaz? Surat Ar-Rum isinya apa, Ustaz? Surat Isra isinya apa? Menarik sekali, jenengan monggo ditelaah sendiri, ada kesempatan berikutnya dihadiri. Kita belum bahas detail tentang jalur politiknya Nabi. Waktu Sulhul Hudaibah itu terjadi apa yang terjadi? Bayangin nggih, waktu Sulhul Hudaibah itu Umar bin Khattab itu protes sama Nabi SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, kita kenapa mau gencatan senjata sama orang kafir Quraisy? Karena waktu itu mau umroh, dicegat, mau diajak perang. Tapi sama Nabi dibuatkan perjanjian Hudaibiyah. Monggo nanti dirujuk kembali sirahnya. Bagaimana Umar protes, kenapa dia protes? Pada akhirnya kemudian paham, bagaimana paham bahwa Sulhul Hudaibiyah itu merupakan Fatham Mubina yang Allah turunkan dalam surat Al-Fatah. Berarti di sini nanti ada kajian surat Al-Fatah di fase diplomat politik. Kemudian nanti terakhir militer. Militer nanti kita perlu kaji bagaimana perang Mu'tah terjadi, bagaimana perang Tabuk itu terjadi sampai densusnya Usamah bin Zaid dikirim untuk membebaskan Baitul Maqdis. Masih banyak. Artinya masih banyak itu kurang lebih dominan isi Al-Quran itu isinya Baitul Maqdis. Makanya hari ini kalau ada orang yang sampai disinformasi tentang Baitul Maqdis, bisa jadi dia kurang banyak baca Qurannya, kurang dalam ngaji Qurannya, kurang banter berarti saat ngajinya, sehingga nggak paham bagaimana jalur Baitul Maqdis sampai hari ini. Tadi saya sempat mau nyampaikan satu hal sebelum tutupkan, bahwa jawaban Dr. Nawaf saat menyampaikan bahwa Palestina dijajah, kemudian itu mengingatkan mereka sebagai penduduk sekitar bahwa kita terlalu jauh dari syariat dan Al-Quran. Ini puncaknya adalah ingin menanamkan cinta Al-Quran kepada para masyarakat, yang dimana di dalam Quran itu ada semangat jihad. Saya bahasakan ruhul jihad. Ruhul jihad itu kelihatan dari zamannya Nabi Musa. Bani Israel diajak jihad malah suruh pergi sendiri, tidak punya semangat jihad. Indonesia ini kalau negara warganya nggak punya semangat jihad, ya mesti sampai hari ini masih dijajah Belanda.
Artinya apa? Baitul Maqdis sampai hari ini masih dijajah. Ini yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada umat akhir zaman sebagai bentuk tarbiyah adalah ingin mengembalikan cinta kepada syariat jihad. Bagaimana cara menanamkan cinta jihad ini? Caranya dengan cinta Al-Quran. Prakteknya Imam Ghazali sampai alumninya Salahuddin Al-Ayyubi ini 17 tahun kurikulumnya Al-Quran. Maka hari ini kalau kita dengar ada yang bilang jihad itu teroris, kriminalisasi dan lain sebagainya, itu tentu tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mengelabui umat Islam yang bodoh, yang tidak punya wawasan agar semakin jauh dari syariat. Padahal kita tahu saat kita semakin jauh dari syariat, bahkan kalau ada orang ulama yang ngajak pemimpinnya negakkan syariat malah dipenjara dan lain sebagainya, di sini kita semakin khawatir jangan-jangan adanya gempa bumi, gunung meletus, tahun-tahun kemarin ada tsunami. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama ayo kita kembali kepada Al-Qur'an, cinta Al-Qur'an, cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang bagian dari syariat Allah itu adalah berjihad. Baitul Maqdis hari ini Israel bawa tank, bawa roket. Orang ke sana kalau mau dakwah bil mau'idhah hasanah yuk mati langsung. Maka ada posisinya kita punya mau'idhah hasanah seperti di Indonesia yang aman tentram ini, ada waktunya kita juga kirim roket. Nah itu kalau nggak dikirim 5.000 roket sama Hamas, apa nggak kapok itu Israelnya? Maka kita sebagai muslim harus terus punya semangat untuk mengkaji Islam secara utuh. Jangan sampai mau diperdaya oleh media tertentu yang isinya hanya berita yang terus meresahkan hati kita. Ayo banyak-banyak ngaji, ayo banyak-banyak menghadiri majelis taklim, yuk banyak-banyak kita baca referensi yang bisa kita percaya, yang sudah sangat diverifikasi. Semoga ini semua membantu kita untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini cukup karena sudah 7:30 juga nggak bisa buka pertanyaan, nggih. Tapi nanti ya habis sholat mungkin duduk sebentar, kalau ada yang mau tanya silahkan. Buat yang bapak-bapak, kalau ibu-ibu tentu terbatas, mungkin WA atau nanya ke panitia, nanti biar panitia yang jawab. Nanti bisa dilanjutkan, monggo silahkan. Barakallahu fikum, kita sholat sama-sama. Saya ingatkan nanti insya Allah di rakaat terakhir kita sama-sama kunut nazilah. Intinya kalau doa jenengan ngamini gitu saja, amin. Ngoten. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.